dosen di Mataram dilaporkan ke Mapolda NTB. Pedagang pasar Renteng Peraya ditertibkan paksa oleh petugas. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiroy, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, oknum dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan ke Mapolda NTB karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap puluhan mahasiswi. Didampingi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum atau BKBH Unram, sejumlah mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen di Mataram, Nusa Tenggara Barat mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Barat. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kasus pelecehan yang dialaminya. Joko Jumadi menjelaskan ada puluhan mahasiswi yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial AF. Dengan modus operandi menjanjikan kelulusan untuk pembuatan skripsi. Agendanya ini ada laporan lagi gitu. Jadi dengan beda, kemarin kan korban baru satu yang saya lapor bulan Maret. Nah, ini kita tambah satu lagi korban dengan 2 orang saksi. Ini korban kasus apa ini? Kalau yang ini yang kita laporkan pasal 286. Ini pelakunya? Terduga pelakunya? Terduga pelakunya sama. Terduga pelakunya ya Mr. X yang kemarin saya sampaikan, yang usia 64 tahun, yang mengaku sebagai dosen, bukan dosen. Mengaku ya? Mengaku sebagai dosen dan mengakunya bukan dosen Unram, tapi dosen dari universitas. Korbannya juga bukan hanya dari Unram, beberapa dari universitas yang lain. Jumlahnya berapa korban itu? Kalau sementara ini baru yang kita dampingi ada 10. Itu anak cuma pelecehan seksual? Ya, semuanya sama. Hanya modusnya yang beda-beda. Kabid Humas Polda NTB membenarkan laporan dugaan pelecehan seksual tersebut dan sedang ditangani oleh unit PPA Subdit 4 Reskrimum Polda NTB. Artanto mengatakan polisi belum melakukan penahanan terhadap terduga pelaku karena masih melakukan penyidikan kasus ini. Ya, hari ini yang menjadi korban, yang diduga menjadi korban pelaku pelecehan seksual ini sudah melapor ke Polda NTB dan sudah diterima, kita sedang melakukan pemeriksaan awal. Ini menjadi dasar kita untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Dan diharapkan pihak korban akan kooperatif, memberikan informasi kepada kita dan sebagai memudahkan bagi penyidik untuk melakukan kegiatan penyelidikannya. Kalau unsur perbuatannya apa? Untuk saat ini masih kita lakukan penyidikan dan laporan adalah pemerkosaan terhadap korban yang tidak berdaya, pasal 286 KUHP. Sebelumnya kasus ini pernah dilaporkan namun dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, namun kurangnya alat bukti, kasusnya di SP3-kan. Belakangan oknum dosen kembali dilaporkan oleh 2 orang mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Terduga pelaku akan dikenakan pasal 386 KUHP dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pedagang di Pasar Renteng Peraya, Lombok Tengah ditertibkan paksa oleh petugas gabungan. Bahkan petugas mengangkut barang dagangan para pedagang yang menolak ditertibkan. Penertiban pedagang Pasar Renteng kembali dilakukan. Sebelumnya, penertiban pedagang sempat tertunda dan terkendala persoalan listrik yang belum tuntas. Petugas gabungan dari Satpol PP dan petugas pasar turun langsung melakukan penertiban, bahkan petugas mengangkut paksa dagangan para pedagang yang menolak ditertibkan. Penertiban pedagang Pasar Renteng Peraya akan dilakukan dengan masa coba 30 hari untuk mempermudah dinas terkait menghitung besaran PAD yang didapat dari retribusi lapak pedagang. Untuk lapak timur karena dia sepi mungkin dia beragaan gitu, jadi 3.000 misalnya kan karena sepi.
Kalau lapak barat saya yakin dia akan sesuai dengan perda dia bayar, yaitu 5.000 kan. Nah seperti itu ya, sehingga itu gunanya penertiban ini. Kami akan laksanakan selama 1 bulan. Nah, sehingga semua yang turun dari lapaknya kita suruh dulu masuk ke lapak, karena nanti begitu kami cek ternyata lapak itu kosong, kita cek datanya ternyata orangnya sudah berbulan-bulan tidak menempati, bahkan sudah berdebu, maka sudah berarti dia sudah terima SP 1, 2, 3-nya, lapak kami cabut, kami silahkan orang lain yang ingin berjualan. Sementara itu, pedagang mengaku terpaksa berjualan di luar lapak mereka lantaran sepinya pembeli. Kini pedagang hanya bisa pasrah untuk ditertibkan. Di situ lapaknya tapi sepi, ada orang masuk belanja karena itu apa? Makanya lebih milih jalan di bawah ya? Iya, makanya kita turun. Kalau jam 10 baru kita turun. Sepi ya? Sepi kalau di dalam nggak ada. Kalau dibanding di dalam daripada di sini? Di sini ada sih. Belanja. Sementara itu, pedagang yang menolak kembali berdagang di lapak mereka, dinas akan memutuskan surat perjanjian dan tidak diizinkan untuk berjualan di Pasar Renteng. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sukses menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, bayi kembar Siam, Anaya dan Inaya akhirnya pulang kampung. Kini keduanya dalam kondisi sehat dan mulai hidup normal bermain dengan teman sebayanya. Setibanya di kampung halamannya di Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, Inaya dan Anaya disambut bahagia oleh keluarga dan warga sekitar Kamis pagi. Balita kembar Siam ini diizinkan pulang setelah menjalani operasi pemisahan di Rumah Sakit Umum Dr. Sutopo Surabaya pada bulan Februari lalu dan menjalani perawatan selama 5 bulan. Sebelumnya, operasi bayi kembar Siam ini beberapa kali ditunda akibat pandemi. Kini keduanya sudah hidup normal dan mulai bermain dengan teman sebayanya. Gimana Bu setelah operasi? Allah, luar biasa bahagianya. Berapa? Bahagia, senang. Pokoknya gimana ya? Kayak bebas perasaannya. Kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Pemda, pada Pak Bupati yang telah membantu proses biaya untuk anak kami. Juga sangat berterima kasih kepada para tim medis yang di sini di Selo, dan terima kasih juga kepada tim medis yang di Sutomo, Surabaya. Pasca operasi, tim medis dari Dr. Raden Sujono Selong akan terus memantau kondisi kesehatan Inaya dan Anaya selama masa pemulihan. Untuk kondisi terakhir Inaya sampai saat ini sudah nyampe di rumah di Mas Bage dalam kondisi sehat walafiat kedua-duanya. Untuk pemantauan selanjutnya akan tetap dilakukan oleh tim dari Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sujono Selong. Bayi kembar Siam Inaya dan Anaya sendiri lahir 8 Mei 2019 dengan berat 3,7 kg, lahir kembar Siam dengan 2 jantung dan 1 hati. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pedagang di pasar tradisional Lombok Tengah belum siap menerapkan kebijakan pemerintah terkait pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain gaptek, para pedagang juga tidak memiliki perangkat handphone. Pedagang minyak goreng di pasar tradisional Lombok Tengah belum siap menerapkan peraturan pemerintah terkait pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena para pedagang gaptek dan juga tidak memiliki handphone. Selain itu, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi juga dinilai ribet dan dikhawatirkan memberatkan masyarakat. Sementara saat ini, untuk mendapatkan minyak goreng, pedagang masih menggunakan NIK KTP, bahkan banyak pedagang mengaku membeli minyak goreng curah tanpa syarat apapun. Bertanya ke teman-teman di pedagang kaitannya dengan Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi itu belum tentu semua punya HP. Nah, sekarang mereka harus print vaksinnya itu kan, sertifikat vaksinnya. Tapi kalau agen atau penjual besar mereka sudah punya. Kalau NIK itu kan dari dulu. Kalau NIK, jadi pernah kita operasi minyak curah di sebelah timur 3 hari sebelum Lebaran, itu sudah kita pakai NIK. Mereka harus membawa fotokopi KTP baru dapat 5 sampai 10 liter. Kalau aturannya kan sebenarnya dia maksimum
20. Jadi ambil KTP kan, kita masukkan kepada agen. Kita tetap dikasih minyak. Tapi sekarang kan ternyata siapa-siapa yang mau beli minyak. Dengan harga rendah juga sekarang. 14 per kilo. Belum pakai aplikasi berarti? Belum. Seandainya kalau pakai aplikasi gimana? Nggak tahu juga kalau memang sekiranya enak dibeli nggak apa-apa kan. Nggak mempersulitkan masyarakat kira-kira. Ya itu dia. Jangan sampai disulitkan masyarakat kan sementara kita kesulitan. Pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli Lindungi merupakan langkah yang digunakan pemerintah pusat untuk memantau dan mengawasi adanya mitigasi dan penyelewengan di lapangan. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.